Baiklah, hari ini kita akan mengawali semester ini dengan membuat kesepakatan bengkel. Kesepakatan bengkel ini akan kita pakai selama 1 tahun bengkel. Nanti apa yang harus kalian yakini untuk benar, maka harus dilakukan. Nah, ini maka yang pertama, kita kalau sudah masuk bengkel harus HP dimatikan. Ya mungkin nanti contohnya seperti itu. Nah, apa yang kalian sepakati nanti kalian tuangkan di kertas ini. Kira-kira apa saja yang harus kalian lakukan ketika masuk di bengkel? Harus apa saja? Nah, pakaian harus pakai baju praktek, misalnya tidak boleh datang terlambat dan lain sebagainya. Silahkan ditulis ya di lembar ini, nanti kita sepakati bersama-sama. Ya. Silahkan ditulis di sini. Kira-kira apa? Nah, setelah itu kalian tempel di sini. Kalian tempel di sini hasil dari yang kalian pikirkan. Saya harus seperti ini ketika bengkel. Kemudian yang bisa silakan ditaruh di sini. Tulis itu. Jadi pause dulu. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMK Tanjungan. Mengawali bagian acara ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa saya sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang terang benderang seperti saat ini. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdiri dulu. Kita lihat SMK seperti logo dari SMK, bisa SMK hebat, SMK luar biasa. Nah, gitu ya. Siap? Perlu diulang? Bisa hebat luar biasa. Saya dengan SMK dengan bilang bisa SMK, saya bilang hebat. Oke. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Pada kali ini saya akan memaparkan jadi budaya positif di modul TT4 sesuai dengan visi sekolah kita yang terkini, yaitu nanti kita kaitkan juga dengan terwujudnya satuan pendidikan vokasi yang unggul, berprestasi dan menghasilkan lulusan yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, kita pantun dulu. Ini kebiasaan saya, jadi akhirnya saya jadikan pantun. Hidup saya sering mampet. Hidup mampet berisi lendir, bersin kaki terkilir. Terima kasih telah berkenan hadir. Semoga rezeki terus mengalir. Amin. Mari kita bersama dengan musik di sekolah kita. Nah, di modul 1.4 nanti kita sampaikan definisi, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif.
Diseminasi ini pengibasan. Jadi apa yang telah saya pelajari selama 3 bulan kurang lebih itu baru modul 1. Nanti ada beberapa modul, ini baru modul 1. Ada 3 modul, ini baru modul 1 3 bulan ini sampai 1.1, 1.2, 1.4. Nah, di awal dulu 1.1 itu masih dasar, tapi filosofi belajar dewasa. Kemudian yang kedua nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, kemudian yang terakhir ini adalah budaya positif. Nanti yang akan saya bahas konsep inti budaya positif. Jadi ada 7 sebenarnya. Nanti yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol institusi, segitiga restitusi yang terakhir. Nah, kita langsung saja ke perubahan paradigma belajar. Nah, saya minta ini sekarang ibu-ibu, bapak-bapak ini berhadapan-hadapan, pas ini, ya, dua-dua. Kemudian yang ini itu menggenggam tangan, yang erat, yang kiri. Berarti yang barisan saya ini genggam tangan, yang ini ya usah, ya, yang barat. Dan genggam tangannya kuat, tangan kanan yang berat sekali. Bayangkan dengan yang menggenggam ini mau megang atau mengepal sesuatu yang sangat berharga. Dan pokoknya ini tak cekel, pokoknya ini aku. Nah. Kemudian teman Anda yang berlawanan ini menginginkan kepala Anda ini, kepala ini pengeruh, ingin tahu, ya, itu. Kemudian teman Anda merayu, mungkin ya, oponen, memberi hadiah, pokoknya beritahu saya apa ini, karena dengan itu pokoknya ini aku, gak enak sih, gambarnya ya, pokoknya aku. Terus temanmu ini, teman yang dengan ini aku terus merowan, agak memaksa, gitu ya, memaksa itu selama 30 detik coba. Silahkan berayu, lega ya, tangannya dibuka. Ya, ada yang tetap bertahan pada genggamannya, ada yang membuka karena dirayu, pergi kopi, dan bermacam-macam, ya kan? Hasilnya terjadi bermacam-macam. Nah, kemudian kita coba kita lihat di sini, apakah teman Anda tadi membuka kepalanya? Nah, mengapa membuka? Kemudian yang kedua, apakah temannya tadi tetap menutup dan tidak bakal dibuka bagaimanapun itu? Nah, atau nanti wis pokoknya ada syarat-syarat tertentu. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol tangan dengan ini? Yang megang kita sendiri. Dipaksa, dirayu seperti apa? Kalau kita niatnya segar, anaknya sih mergo bulu plek, terus apa? Bulu plek ini apa? Guys, tidak bisa. Ini saya. Walaupun dengan genggam dengan sekuat tenaga,
Ya, yang tahu kan jenengan sendiri. Walaupun dengan buka, yang kontrol membuka ini siapa? Jenengan sendiri. Betul enggak? Bukan atas dasar-dasar tadi sebenarnya. Itulah ilusi kontrol. Itu yang terjadi di anak-anak kita. Jenengan sendiri juga seperti itu. Sama. Nah, ilusi yang selama ini kita hadapi itu seperti ini. Guru BK ini mungkin sangat bermanfaat. Ilusi guru mengatur murid itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, memaksa untuk berbuat sesuatu yang kita inginkan. Ya. Walaupun tampaknya, kelihatannya secara kasat mata ya, anak-anak itu nurut, anak-anak itu pokoknya aku manut. Tapi ada faktor ekstrinsik yang mengikuti dia. Kita tidak sadar. Ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat itu ilusi. Ini agak mungkin berbeda dengan selama ini saya tidak belajar seperti itu, Pak. Kebiasaan. Tapi kalau tidak berasal dari dia sendiri yang mengontrol. Nanti kalau tidak ada kita, misalkan di rumah tidak ada orang tuanya yang kontrol, tidak ada orang yang misalkan menjadi faktor eksternal, dia tidak bakal seperti itu. Harus berangkat dari dia. Inilah perubahan paradigma belajar di guru kita. Seperti itu. Nanti ini akan meluas yang jelas. Ya. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Saja itu dikritik gitu ya. Aku tak balik ini, tapi kritik itu ketika hilang kembali lagi Pak. Baliknya Om, kan bukan berasal dari dia. Waktu dikritik Om itu, paham ya? Seperti itu kira-kira. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kok dewasa ini untuk menguasai anak itu, menguasai anak-anak kita itu sekarang kan sulit ya Boy, sulit dikendalikan. Mereka akan nurut ketika kita tekan, kita ini aturannya jam saat ini sampai butuh belajar, sampai harus seperti ini. Tapi ketika kita tidak ada di rumah, cek saja, coba dipakai apa ya? Nah ini tidak bakalan nurut mereka, karena berdasarkan faktor eksternal. Mergo enek mergo aku kepaksa akhirnya tak tulis jomblo malah rumah sulit di luar, dia akan semakin merajalela karena tertekan di situ di luar nanti di luar. Wah, ilmu mungkin baru mau nanti. Nah, ini ilusi. Kita itu berada di dunia yang penuh ilusi. Nah, bagaimana seorang manusia itu bisa berubah dari paradigma stimulus pada pendekatan kontrol? Nah, ini ada caranya berubah. Menurut Stephen R. Covey, prinsip sense leadership tahun 91 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ini kira-kira saja. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka agama kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Nah, ini saya sore Pak Bu, ini kalau saya di kelas itu anak-anak kok melanggar atau apa dan segera ke praktek, saya tidak langsung saya buat sebuah pemikiran, akan pikir saya, jadi sampai pikir dulu. Katanya kalian mau bekerja budaya industri, tidak ada paksa. Ini saya lihat, saya biarkan kalian tetap kembali lagi ke jalur awal dulu.
2022 jam setengah 10 wis ngambil pagi. Nah, tapi ada beberapa anak ini tanpa saya minta pun cek belum kaya ya. Ada. Memang karakter orang itu macam-macam. Makanya di sini kita harus berpikir luas. Pemahaman kita tentang manusia seperti apa? Ojo aku diri, aku diri terus nanti kita yang mulai opo gak bodoh karena aku yuk salah. Wah, itu karena kodrat alam dan kodrat zaman itu menentukan perilaku manusia. Ya. Menentukan perilaku manusia. Kodratnya seperti apa itu? Ya, kamu kan mungkin agak melenceng sedikit. Seandainya kita itu terlahir di Amerika, kamu kan ini, apakah kita akan tetap bersama Muslim seperti itu? Kan seperti itu ya. Pemahaman kita harus luas. Seandainya kita terlahir di Eropa, Afrika, apakah kita nanti juga beribadah, beragama? Orang-orang kita misalkan lain, apakah seperti itu? Seandainya kita terlahir di zaman Nabi Muhammad, apakah kita kelompoknya Abu Jahal atau Nabi? Pernahkah dengan diri? Kodratnya nanti di situ letaknya. Wah, ternyata kita harus mencari sesuatu dari sudut pandang yang lain. Yang ngapunten ini kalau kita cek belum wajar, Pak. Ini saya perluas karena memang realita yang terjadi itu kalau sudah terlanjur aku akhirnya kan, oh berarti orang belok orang kita harus berparadigma yang luas saja, harus luas. Ya tidak boleh intinya doktrin kilo bocah telat itu atau anak yang bolos ternyata di rumah itu bukan karena bolos ya, karena ada sesuatu yang kita seharusnya harus tahu, kita mencari yang ada. Ini guru-guru BK tetap kemudian. Nah itu kita tanya, kenapa kamu bolos? Kenapa kok telat? Apakah harus kita hukum? Harus kita beri penghargaan? Harus kita berikan rasa yang bersalah ketika anak itu memang ternyata ada sesuatu hal yang lain? Bisa cuma menambah dosa kita kalau kita nggak tahu sebenarnya. Pak, belum lain dulu, Pak. Ibu pulau itu boleh sampai ngatur. Pulau tasnya di sini. Kira-kira begitu. Kira-kira harus punya cucu banyak yang lain tadi. Paham ya? Jadi beda dengan kalau misalkan di sekolah yang akademi angkatan gue suka takulah lah bocah mau dulu dan ini kan majemur masalahnya, ya kan? Majemur sekali jurusannya pun dengan berbagai macam keahlian yang berbeda-beda. Belum tentu juga bu anak jurusan A itu sebenarnya juga dari hati kontrolnya jadi juga ini ke situ belum tentu juga. Nah kalau itu kaitannya dengan merdeka belajar tadi. Nah ini stimulus respon yang selama ini ada di pikiran kita itu seperti ini. Realitas itu bagaimana ini kok sama. Ternyata teori kontrolnya itu kita ini berbeda hubungannya. Semua orang melihat hal yang sama. Gambaran itu berbeda. Saya berdiri di depan sini saja orang sudah si A, si B, si C itu kalau seandainya saya akan minta untuk pendapat itu sudah beda-beda orang. Paham ya? Memang itu, memang seperti itu. Jokowi itu apa? Ada asing ketik
bawa kaya apa orang ya Pak, karena posisi kontrol dari sendiri harusnya begitu. Makanya tadi kan paradigma yang berubah. Nah, wawasan kita harus luas. Ojo nyalahin wong gampang. Menurut penilaian kita benar, menurut orang lain belum tentu. Itu kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita, tidak bisa. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa. Yang kontrol tadi dengan siapa? Tadi bukan yang kontrol dengan bukan orang lain, tetap dengan saya bisa mengontrol orang, tidak bisa. Jadi tidak bisa mengontrol orang itu sendiri yang menentukan. Pemaksaan ada pada saat berjuang gagal. Nah, ini kolaborasi dan kolaborasi kita kan ada harus pilihan-pilihan baru. Tidak bisa. Model berpikir menang atau kalah selama ini selalu itu. Kalau ada menang ya kalah. Nanti di sini akan berubah. Tidak ada menang kalah. Menang apa? Menang semua. Positif semua. Ya betul, sakit ya kasih. Ini Gus kejadian ini. Ada sekolah kan pernah sama ya, gitu. Nah ini kan ada seperti itu memang. Nah, perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang secara berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Tujuannya tetap ke sana, goalnya tetap profil belajar Pancasila. Nah kalau saya itu pokoknya yang pertama ini harus ditaati dulu kalau profil belajar Pancasila. Apa yang pertama? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Kok satu ini sudah betul-betul dia bisa mengontrol dengan faktor intrinsiknya. Ini nanti yang 6 ini, yang 5 ini ikuti. Gini betul. Nah ini, nanti ini yang pertama berakhlak mulia ini sudah mencakup itu semuanya. Kalau menurut saya itu, karena waktu diskusi di forum komunikasi di guru penggerak. Itu saya waktu ngasih pendapat ya gini loh, ya profil belajar Pancasila itu yang satu itu dulu lah. Otomatis nanti mandiri, gotong royong, kreatif, inovatif itu akan masuk. Gotong royong, saling membantu, saling peduli, berwawasan global itu akan masuk. Satu itu dikuasai dulu. Nah makanya di sekolah kita ini alhamdulillah budaya positif itu kan banyak di sekolah kita yang kaitannya dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya juga sangat merespon positif apa yang dilakukan oleh Gus Gilang. Banyak program-program. Kemarin saya diskusi itu, nanti kita tambahin lagi Pak, harus tambahin lagi, oke siap. Nanti kalau anak itu sudah ke masjid tanpa perlu dioyak-oyak, kita berhasil secara intrinsik mereka. Kok masjid dioyak-oyak? Lalu caranya gimana? Nanti ada restitusi. Nah lanjut. Nah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sebagai manusia di diri sendiri maupun sebagai makhluk sosial di masyarakat. Tujuan pendidikan ini mereka nanti ketika lepas dari SMK ini sudah punya kontrol diri mereka sendiri. Kalau kita tetap memberikan tadi sanksi hukuman biar mereka merasa bersalah dan lain-lain, ini nanti ada Pak, ketika mereka lepas dari SMK ini balik ke kasar ya.
balik nih mau misalkan pulang malam ikut komunitas yang nggak baik, balik lagi bahkan kalau tidak berasal dari dia sendiri, karena yang mengontrol itu dia sendiri, bukan kita. Ya, nanti makanya dengan cara tadi. Oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntun ini, hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat. Kita harus membuka kekuatannya, kodratnya pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi memperbaiki lakunya harus awalnya dia nanti ada restitusi caranya. Karena kebiasaan baik yang harus dilakukan secara terus menerus, akhirnya mereka akan menjadi sebuah karakter. Karakter biasanya bang, aku sudah teriso, aku tidak selalu mau bis. Mana itu yang gue padahal dia lagi enaknya itu juga. Nah misalnya itu satu karakter, ada kamu dari semua diri itu sikap keluar. Negatif, disiplin positif. Nah ini, nah kita mengartikan kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan kepatuhan. Disiplin sendiri cenderung dilaksanakan dengan ketidaknyamanan. Ya, next. Nah, kita sebagai pendidik mengharapkan supaya siswa memiliki disiplin yang mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intensif dalam melaksanakannya. Disiplin merupakan salah satu cara agar siswa menerapkan disiplin, menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan sesuatu dengan tanpa sogokan, ancaman ataupun meminta imbalan. Nah, ini sebenarnya Pak, ilusi yang kita hadapi selama ini. Anak ini ketika menerapkan disiplin gak nyaman Pak. Kalau jadi sampeyan mosto gak nyaman, dihukum, disanksi, dibuat merasa anak ini bernangis, merasa bersalah. Saya pernah melakukan itu dulu. Cara saya dulu dengan anak ini merasa bersalah kemudian dapat obat. Nanti juga bukan solusi yang terbaik. Nyaman udah gara-gara caca ini. Ngatur sikil stop, ngarep. Ini malah buat dalam di luar ini. Terus kemudian mungkin ambil posisi. Dulu anak SMK seperti itu saya. Sama. Nah, 15 menit berarti yang 15 hitungnya aku bawamu. Nah, kan ada biasanya. Pak, saya hitungnya aku dimulai 1 menit Pak. Oke, 1. Bocah itu makoni, tapi sadar nggak kita? Anak melakukan itu dengan ketidaknyamanan, nggak nyaman. Dan dia sendiri nanti dia tetap gak ada perubahan. Kalau dia melakukan ketertiban lagi karena mergolakan di kampus anak, ada alasan eksternal lagi, bukan dari dia sendiri. Bukan dari dia sendiri. Itu yang kita rubah para pemeranya di guru penggerak ini. Makanya guru penggerak itu luar biasa. Nanti target tahun depan itu bapak aja. Makanya semakin lama sekolah kita ini bukan lagi sekolah TK plus sekolah penggerak. Kalau sudah sekolah penggerak, ya ini harus diterapkan semua nantinya ujung-ujungnya. Dan anak-anak itu sering-sering nanti akan dapat sebuah pemahaman baru. Akhirnya dia keluar makanya ya sebuah beri-beri rumah ujung-ujungnya gak beri-repotin orang tuanya ujung-ujungnya gitu nanti ujung-ujungnya. Ini anak kelas 12 ini kan mau magang itu contohnya Pak. Beberapa minggu yang lalu itu saya pikirkan kalau kalian keluar kota masih bingung karena alasan orang tua, yo berarti kamu juga yang masih mau balik itu. Berarti makanya jadi ibu resiko kakakmu, ibumu, karena kamu bangunnya
tadi faktor intrinsik untuk saya kalau keluar kota berarti saya harus mandiri dulu di rumah. Gitu. Pasti. Kenapa? Alasannya orang tua. Orang tuanya yang berdoa, anaknya dilem. Sama. Itu faktor karena mereka sulit untuk magang keluar kota salah satunya. Akhirnya setelah 2 minggu anak BPO itu, sopo sudah magang, saya ngatung tambah wae, Pak. Saya ngatung tambah wae. Oleh bumi itu muncah 5. Kemarin itu baru akhir saya yang anak 15 ke Sidoarjo. Sing daftar 15 ketika saya kasih pemahaman seperti itu. Kamu kalau memang niatnya lulus SMK kerja, ya loh. Sekarang berusaha mandiri dulu. Jangan apa-apa, Mak, Bu, Mas, Mbak, ubahno piring tinggal pun kan terbiasa nyaman dengan lingkungan seperti itu. Ketika di luar nanti lagi sedino, lagi seminggu ya loh. Itu yang kapan hari itu ada, baru masuk itu gampang kembali balik kanan atau apa ini ada yang 1 hari malamnya minta pulang. Nah ini ada dulu ada yang kemarin di background guru-guru itu tidak pernah merasakan mandiri di rumah. Iya, apa-apa lupa gitu. Karena yang bisa mandiri faktor itu, makanya kalau ini tenaga kita itu juga punya anak kan ya, punya anak ini nanti kalau sudah usia mungkin sudah bisa ini ya dia cuci piring sudah bisa beli di sini. Nanti biar mereka tidak kaget kalau sudah keluar. Ini ibu-ibu dari BKM putranya mana besar-besar gitu. Nah, ini mungkin ada yang ngawang ngomong itu kita sendiri Bu, itu sebenarnya kita sendiri yang membuat anak seperti itu. Nah, next. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Intrinnsik yang berdampak pada jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh dengan hukuman ataupun hadiah lagi. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, ini lepas mereka dari sanksi hukuman dan lain-lain, tujuannya di sini. Saya itu dulu ketika masih sekolah subuhan setengah malam, karena saya merasa itu salah, merasa saya itu berarti telah merasa itu kebutuhan sendiri yang harus saya lakukan. Hubungan saya dengan Tuhan, saya tidak boleh lagi semata-mata dari dia sendiri, bukan dari orang lain. Jadi nanti kemanapun mereka dia itu pergi ke Surabaya, ke luar Jawa, kemanapun akan menjadi tidak nyaman dikembalikan. Enak ya. Saya merasa ini senilai kebajikan yang saya tanamkan di hati saya. Nilai kebajikan. Itu. Nah, nilai kebajikan menurut Dr. William Jason pada teori Kono tahun 84 menyatakan bahwa setiap perbuatan itu selalu memiliki tujuan. Dan selanjutnya dari Diane Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam
untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kalau kita gebar-gebar tentang profil pelajar Pancasila ini, mari kita bersama-sama menumbuhkan motivasi dari dalam siswa. Jadi nanti siswa itu tanpa ada karena faktor lain yang di luar, dengan sendiri akan baik. Nanti bapaknya ngomong saya itu sering Pak, Bu, di dunia ini pasti ada dua, siang malam, perempuan laki-laki, baik dan buruk. Sampai ini saya apik kok sing elek. Sering itu saya kalau kalian ingin yang baik harusnya bagaimana? Kita kembalikan dia itu harus berpikir. Caranya itu lebih mikir kan. Kalau coba dia sendiri atau kayak pikiran kayak dia punya. Dia harus berpikir. Nanti dia akan menemukan sendiri kalau dia berpikir. Makanya Quran berarti orang-orang yang berpikir. Kan sering saya sampaikan, berpikirlah dulu lah sebelum berpikir. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan itu seperti ini. Nah, ada rasa peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, dermawan, kejujuran, dan lain sebagainya. Ini adalah sifat-sifat yang mulia. Manusia itu harus seperti ini. Harus semuanya sifat kebajikan ini ada dalam dirinya. Jangan sampai kita itu kebalikannya ini. Kebalikannya sifat mulia itu sifat tercela. Pokoknya agak bener ya buat tinggal. Menurut saya tidak jujur. Kalau tidak jujur akan ada hati ini merasa ganjel. Misalnya kalau tidak jujur ganjel. Nah itu harus jujur, dermawan, semangat, setia, baik hati, bijaksana, bersyukur. Ini kita sampaikan ke anak-anak agar anak SMPN punya karakter yang tanda kutip baik. Nah ini konsep disiplin identitas yang gagal, hukuman dan penghargaan ini gagal sebenarnya. Seperti ilusi kontrol tadi. Hukuman ini pasti menyakitkan. Anak itu tidak nyaman. Kemudian sifatnya hukuman memaksa, pokoknya. Gimana? Nah, terus menyembunyikan kesalahan. Salah itu kok gak cocok ada hukuman. Terus menjadikan dia itu rendah diri bukan rendah hati. Malah bocah ini kadang minder. Wes, apa mau sing gak ngerti tugas. Bocah ini justru minder kok. Nah, terus penghargaan. Nah ini kan dulu mungkin sampai sekarang pun masih ada yang menganggap penghargaan ini sebagai solusi agar anak itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ternyata menurut dia tidak salah. Misalkan kalau kita ada penghargaan, yang juara 1 kelas itu dapat hadiah amplop saat isinya. Kita itu sebenarnya secara dalamnya menghukum teman satu kelasnya. Kok bisa? Gila. Teman satu kelasnya senang, kasat mata bu. 2-3 anak bersaing dengan dia merasa terhukum berat. Penghargaan. Nah, kalau nggak sampai lomba-lomba lain, ini ceritanya di lomba-lomba. Ini anak didik kita yang sekolah. Makanya ini banyak yang akan berubah dengan paradigma baru di guru pembelajaran. Kita akan semakin berpikir. Saya tuh waktu materi ini saya juga protes bu, sama. Tapi akhirnya saya memahami. Sampai aku nyanyi pak, forum diskusi online dari strukturnya dari mana, dari luar kota sampai ini. Loh pak, ya intinya berarti harus ikhlas. Loh iya pak, kita itu
boleh kita menggerak-gerakkan imbalan. Tidak boleh kita karena takut sesuatu. Tidak boleh karena kita takut akan hukuman dan sebagainya. Setiap apa yang kita lakukan itu harus betul-betul murni. Ini seperti menumbuhkan roh apa ya? Roh yang luhur di dalam hati kita. Makanya aku diri jadi gak bisa nesu, gak ngerti. Makanya dulu juga gak pada nesu. Akhirnya gampang kalau ngomong ini kan penak. Tapi orang misalnya punya jiwa sudah pemarah ini sulit mungkin ya. Jujurnya ya gak ada nesu. Jadi untuk isolat ngerti apa itu materi-materi yang disampaikan oleh instruktur dari pusat. Saya sampai nyanyi. Ya ini seperti lagunya Ahmad Dhani. Jika surga dan neraka tidak pernah ada, apakah kita akan tetap menyembahnya? Kalau kita masih berpedoman pada imbalan penghargaan, berarti itu secara surga. Padahal Tuhan itu yang dilihat dari hati. Gak ketok motor, wah ketok tak mesti kopian, putih jengkang jengki, batuk ireng misalkan ya, itu belum tentu. Belum. Misalkan seperti itu, tapi ada yang memang betul-betul taat ya, tapi belum tentu hatinya. Yang dinilai dari hati kita. Kok aku misalkan sholat tawafet neng hatiku cek duwe rasa, cek dengan aku sholat tawafet timbang kayak ini berarti hati lu ya. Cek duwe rasa, sombong. Lah kalau bisa nyantol ya. Ini soalnya sefrekuensi. Nah, penghargaan ya ini tidak efektif. Nanti merusak hubungan dengan temannya, mematikan kreativitas yang lain yang luas. Kemudian dengan hadiah perapas dan menghargai orang lain. Nah, terus yang positif yang mana? Yang positif yang ini. Nah, ini positif dengan konsekuensi. Tapi konsekuensi itu dalam jangka pendek harus dimonitoring, kemudian menghormati peraturan, harus direspon, memerlukan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, nanti yang paling cepat atau mungkin paling bisa diterapkan nanti harus menggunakan restitusi. Yaitu nanti harus bertanggung jawab atas perilakunya. Dia harus bisa memperbaiki diri sendiri. Yang menghukum, yang memberi penghargaan dia sendiri, bukan orang lain. Dia merasa bangga dengan dia berbuat baik, itu sudah sangat berharga. Penghargaannya melebihi apapun. Ya, fokus pada memecahkan masalah, menghargai diri dan orang lain. Dan ini menghargai diri dan orang lain. Orang lain seperti apapun, kita lihat langsung dari sudut pandang yang lain, pasti ada kebaikan yang ada di situ. Yes, restitusi. Kemudian dia bisa mengontrol diri, marah, marah itu tidak marah. Marah berikut, cinta omong itu gak bodoh kan, cinta omong gak sedih. Kau dewasa aku ini ganjil nanti rasa turun. Itu nanti berasal dari dia sendiri. Coba nanti Bapak Ibu juga sama bisa mengontrol diri sendiri. Bersemangat dan memperbaiki diri kesalahan. Selalu setiap hari itu paling tidak kita bisa menghitung kita bermanfaat bagi orang lain berapa kali. Ngenyek wong liya ben piro. Banyak mana bermanfaat dengan tidak. Anak-anak kasih saya pemahaman seperti itu, Pak. Saya yang biasanya manggil temannya dengan nama bapaknya itu banyak. Anak-anak dulu dah, sekarang udah enggak. Saya tahu. Kok bulan balik serasi sobo. Ini ngawak ibu ini bu, jadi ibu Sri
seperti itu. Niatin buron kebablasan. Akhirnya tidak menghormati orang tuanya, temannya. Sekarang sudah beda. Nah, ada rasa ngempak teori kontrol dia. Bicara aku jadi weak. Nah, itu. Seandainya saya jadi dia, digitukan gimana ya? Itu nanti bisa membuat dia mengontrol diri. Saya dulu itu orang yang mau usil itu ngomong. Akhirnya saya ini orang diusir loh. Pegel jadi akhirnya dari situ. Gitu. Terus usil-usil yang tidak ada gambarannya, nggak sampai dia nanti marah senang beda lagi. Tuh, nah, nanti anak-anak itu di kelas disuruh untuk membuat keyakinan kelas. Kenapa kok bukan peraturan kelas sekarang namanya? Kok keyakinan kelas? Misalkan seperti ini, mengapa kita mempunyai peraturan harus memakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kalau sebelumnya ada niat biar tidak ditangkap sama Pak Polisi, biar tidak cedera kalau jatuh, misalnya, atau ini sudah perintah dari sekolah Pak, biar keren, biar keren helmnya lompat. Nah, nanti nilai kebajikannya itu jangan seperti itu, atau keyakinannya jangan diperpanjang, diperluas. Karena satu saja mereka harus menerapkan dalam hatinya selamat, keselamatan. Yes, kalau dalam dirinya muncul keselamatan, gak usah disuruh dari triknya. Aku ini butuh selamat. Jadi belum tentu nanti di sana ada polisi atau apapun, kecelakaan dan lain sebagainya, sudah menjadi kebutuhan saya itu selamat. Misalkan mengapa kita mempunyai peraturan harus memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Covid Pak, biar tidak menular ke yang lain. Nanti di keyakinan dia itu kesehatan. Terus nanti dibuat keyakinan kelas di tiap-tiap kelas. Yang peraturan itu diringkas jadi satu kalimat, satu kata, dua kata yang membuat dia itu bisa tepat untuk menerapkan diri. Keselamatan, kesehatan, kejujuran, saling menghormati, peduli, itu diterapkan di hatinya mereka, anak-anak kita. Kalau mereka bisa menerapkan dalam kehidupan mereka sendiri, alangkah indahnya dunia ini. Semua orang punya nilai kebajikan. Bayangkan, saya ini mau nilai kebajikan tadi Bu. Kira-kira kasus-kasus yang terjadi pembegalan komunitas tidak ada ya. Semuanya berjalan dengan harmoni, ya kan? Betapa indahnya dunia ini, ya kan? Nah, membuat keyakinan kelas nanti Bapak Ibu bisa diskusi itu dengan anak-anak. Misalkan kata-kata tidak boleh terlambat masuk, tidak boleh membolos, kemudian tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh memarah-marah, tidak boleh membuli, tidak boleh berbisik. Nah itu nanti kan sulit untuk mereka terapkan di hatinya. Hatinya kalau seperti ini ya langsung aja. Tidak boleh berbisik, berarti harus saling menghormati. Tidak boleh merokok di kelas, kesehatan. Nah, keyakinan kelas nanti dirumuskan menjadi sebuah kata, kemudian ditulis, ya sebentar saya terapkan di kelas TBU itu, nanti ditandatangani oleh mereka semua. Mereka akan menyatu. Nanti kalau ada masalah apapun, misalnya dia prinsip, punya keyakinan dalam
nggak boleh terlambat. Ini tulisan kalian sendiri yang sudah kalian cantumkan ke hati masing-masing. Wes, betapa indah ya kalau gitu ya. Keyakinan kelas dibuat poster dan ditempel di kelas agar semua siswa dan guru mengetahui dan melaksanakan jalankan kelas masing-masing. Di setiap jurusan, tiap kelas itu berbeda nanti. Cari saja 5 atau 6 yang utama. Misalkan di jurusan teknik itu keselamatan itu biasanya dipilih. Keyakinan keselamatan, kesehatan di atas. Kalau mungkin di jurusan perikanan mungkin peduli, kerjasama itu di atas biasanya. Jadi tidak sama, tergantung dari jurusan masing-masing. Nanti diskusikan dengan anak-anak. Ciri yang nanti dipakai kata yang dipakai lebih abstrak berupa pernyataan. Misal dibuat dengan kalimat positif. Kalimat positif berarti dari kata dilarang, jangan, tidak boleh. Dibuat sedikit saja, mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau jurusan masing-masing. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuatnya. Nah, ini pernah saya terapkan ini untuk pemantapan keyakinan. Saya minta kalian itu kalau di bengkel di kelas itu harusnya nyaman, menyenangkan. Saya bahwa kalau kalian itu keluar boleh itu merasa tidak nyaman. Akhirnya saya buat seperti itu. Mereka saya kasih guru tugasnya apa? Saya kasih satu-satu itu kertas warna-warni, tulis guru tugasnya apa. Kemudian murid yang selesai ini jangan ditampilkan semua dulu, guru dulu. Mereka semua kan kritik guru itu begini Pak, ini Pak, tidak boleh. Oh, setelah selesai kumpulkan, tempel. Sekarang dikasih lagi. Wah, murid tugasnya. Murid tugasnya sesuai dengan hati nurani kalian sendiri. Murid itu seharusnya bagaimana tugasnya? Oh, tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Iya, ditulisnya kan ini. Oh, jurus ini, gitu deh. Keyakinan kelas. Nah itu. Setelah selesai itu, tempel lagi. Sampingnya saya di bawah. Setelah itu yang ketiga, guru tugasnya bukan atau tidak uangnya tidak boleh uang marah-marah hukum ini memaksakan kehendak uang itu saja. Kalau seperti itu nanti yang terakhir ya ini murid tugasnya bukan. Coba nanti setelah itu setelah semua pembelajaran pun akan nyaman. Ya setidaknya bisa merubah konsep di awal. Dan ini biasanya dilakukan di awal pembelajaran. Waktu awal semester, tahun ajaran baru kita lakukan. Nah ini anak-anak antusias Pak. Mereka akhirnya saya bilang, Pak dia pernah terlambat gak? Nah ini terlambat itu sampai sendiri. Nah nggak pernah. Malah jamnya orang lain diambil terus saja. Itu nanti. Nah, yang keempat sekarang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Mereka harus punya motivasi. Kalau di kelas saya motivasi kalian punya motivasi untuk ngapain setelah lulus? Punya cita-cita motivasi apa setelah lulus? Nah, itu kalian awalnya jangan ditunda-tunda, sekarang sudah harus dimulai motivasi, menumbuhkan. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana caranya berperilaku. Kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena dorongan lingkungan, aturan, atau lain-lain? Nah, terkadang melakukan
melakukan sesuatu karena menghindari rasa salah, rasa sakit, tidak nyamanan, karena menghindari itu. Karena gue gak cocok kalau menurut kaya melayas terus, hindar terus, ada sih. Nah, nanti di penggerak itu kalian dengan ya tidak ada lagi seperti itu. Semua itu sama dalam arti jangan membeda-bedakan teman yang baik buruk, tak mergo kayak ini. Akhirnya timbul dalam diri kita sendiri prinsip bahwa semua manusia itu punya karakter beda-beda, dan kita tidak boleh istilahnya mendoktrin. Pokoknya salah, pokoknya kata pokoknya sementara untuk bergerak dihilangkan dulu ya, gitu. Next. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan ketidaknyamanan ini berada di tingkat yang paling rendah di dosen dalam bukunya, di tingkat yang paling rendah. Biasanya orang yang memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mesti itu nih orang ini. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan hal tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Hukuman, penghargaan itu bersifat eksternal dari luar, bukan dari mereka. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga eksternal. Misalkan satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari uangnya Pak, contohnya diri Pak, mungkin berapa penghargaan. Anak-anak juga sama, aku boleh ini, boleh ini. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan dan imbalan. Di luar kata ikhlas. Karena penghargaan yang paling tinggi kalau di penggerak itu belajar ini adalah dari yang kuasa. Tak perlu ujian, tak perlu imbalan. Pokoknya membuat teman kita atau siswa kita tumbuh faktor integritasnya untuk menjadi baik itu sudah penghargaan yang luar biasa. Banyak teman kita yang seperti ini. Saya kasat mata tahu tapi tidak boleh karena saya punya teori faktor. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai ini yang dicari. Yang dicari seperti ini orang itu. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini tadi benar dan dihargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai kebajikan tadi. Ya. Nah ini si boleh tahu hukuman itu. Kalau kita ke visual, hukuman itu tahu. Hukuman untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau didoktrin. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, si boleh piala. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tidak usah dilihat. Mereka bangga dengan sendiri. Tak perlu imbalan piala apapun.
dia sendiri. Ini paling melekat sampai manapun. Kalau ini hilang dengan waktu, kalau sudah merasa saya itu sudah bisa membuat anak yang dulunya gagal, bodosan, terlambat menjadi tidak terlambat, sering membohongi guru temannya, sekarang sudah jujur, itu ada rasa kepuasan batin yang tidak terkira. Itulah penghargaan dari Yang Maha Kuasa, bukan dari orang per orang, bukan dari atasan. Itu yang dicari penghargaan. Nah, dari Al-Iqor ini, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak siswa-siswa kita itu agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya sebenarnya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Asli Pak. Anak diri gak percaya sama orang ketika kita memberikan hadiah kepada mereka. Ini menurut Alki. Lanjut ya. Nah, kita ke kebutuhan dasar manusia. Manusia punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi kan kalau tidak punya 5 kebutuhan ini, bukan manusia. Ini pasti manusia. Ya. Nah, kebutuhan ini memang harus terpenuhi. 5 kebutuhan. Nah, makanya itu nanti 5 kebutuhan dasar itu, bertahan hidup dan sebagainya itu harus terpenuhi dulu. Kebutuhan anak-anak, kebutuhan anak-anak di sekolah kita itu apa? Mereka ingin, kadang-kadang itu ada yang saya nemu itu anak ini menurut ini ketemuannya 11 miliar itu kurang bisa masuk pada kelompok teman-temannya. Ternyata memang kebutuhan dia untuk kasih sayang dan rasa diterima itu tidak dapat dikasih. Nah, nanti kita harus menumbuhkan itu. Dia ingin kita tuh menerima apa teman-teman. Kebutuhan bertahan hidup ini penting juga. Ini yang pertama keamanan gaul. Nah, kekuasaan ini kebutuhan manusia yang mungkin menguasai ininya manusia. Kebutuhan juga ini. Kebebasan, manusia yang pengen bebas, tidak terikat pada aturan. Ini bebas. Terus kesenangan. Kalau kebutuhan kesenangan tidak terpenuhi, stres lah. Manusia ini. Kebutuhan untuk jalan-jalan yang tidak terpenuhi dalam waktu 6 bulan, makanya kira-kira stres. Makanya ini bapak-bapak ibu ini kalau liburan ya, untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Anak-anak itu kembali ke anak-anak juga butuh kesenangan. Makanya waktu menjelaskan itu jangan saklek pokoknya ini garapan tugasnya ini tulisan yang papan. Mereka tidak senang sebenarnya seperti itu. Iya, harus dikumpulkan wajib. Anak caloro gak kumpul itu boleh sampai. Dia itu anak sebenarnya itu butuh kesenangan juga. Makanya ketika nanti di kelas, ya harus ada semacam SBG, kuis seperti itu untuk membuat variasi dalam mengajar itu juga menyenangkan. Satu kali waktu dipertontonkan video, satu kali waktu dibuat yang lain.
Dan yang lebih penting lagi itu harus dikomunikasikan dengan anak-anak. Kamu mintanya seperti apa toh? Kalau bapak ibu itu mengajar itu mintanya seperti apa? Sesuai dengan kodrat alam dan zaman mereka butuh untuk kebebasan. Makanya pembelajaran dalam penggerak ini semuanya fokusnya pada murid, harus berpihak kepada murid. Harus berpihak kepada murid, harusnya murid diajak bicara. Gak mutusin diri, wis tak gawe ngene, wis tak gawe ngene. Gini, coba itu guys, kebutuhan saja. Kemudian nanti di ke-6, nah konsep disiplin dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini saya pernah mencoba restitusi. Namanya bocah ini pemogen guru itu kulit dan ketika itu saya panggil, saya pakai pendekatan restitusi. Besoknya dia itu selama 1 minggu itu membersihkan bengkel karena dia merasa saya harus ini Pak, harus lebih baik dari kemarin. Cara restitusi seperti apa nanti ada banyak kata-kata yang harus mereka pahami. Sekarang dia magang di IMC namanya ini yang mungkin tahu di hukum sama ini di wah sudah kita mau. Tapi ada juga anak yang sedang saya tidak berhasil. Akhirnya saya kirim ke background itu, agar nanti ketika dia kembali mereka menjadi karakter yang lebih kuat. Soal di model gue kok jiwanya, karena sumber daya hatinya itu masih sulit untuk dikendalikan. Ada, makanya tadi karakter yang berbeda. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dari belajar itu dia inginnya apa? Tebus itu terserah, monggo. Dan tadi membersihkan itu bukan karena saya perintah, justru dari diri. Anak TBO yang sekarang PKL di Masterjo itu, macam-macam itu anak itu. Tak tahu dia tak begini. Nah sekarang waktu setelah saya kasih pemahaman, itu mereka pulangnya setelah teman-temannya pulang semua. Nah ini Pak Eri ya Pak ya, tahu ya, itu nyambut dulu. Gak saya suruh, setelah 2 hari itu kembali. Yang kurang apa loh ya? Ya kembali lagi kok kau ditanya. Kan saya sekolah perempuan Pak, oh ya jawabnya. Harus menjaga kebersihan Pak. Harus menjaga keyakinan diri. Ya wes, kita tidak usah nyuruh lagi. Sudah jalan sendiri. Mau lagi Pak? Mau sepatu lah dia kita bareng-bareng. Wah, ditutup. Itu bocah alas kabeh. Sing TBO. Nanti bos aja. Tuh. Jadi restitusi juga mau bagi hubungan juga. Sama saya bahwa setiap hari di WA saya dikirimi foto mereka di KPK. Pak saya sedang ini Pak, kata awal sesuai dikirimi terus. Karena merasa dia itu tanggung jawab saya sebagai seorang anak PKL, saya harus selalu mengirim. Terus dua diri ini yang saya harapkan nanti di anak kita tanpa perlu ada ngiling. Restitusi adalah tawaran, bukan sebuah paksaan, tidak boleh paksa. Makanya kadang sekali itu saya tes anak-anak, tak ubah pola ini. Nanti ketika dia sudah ada beberapa yang berlalu baik, nanti saya tahu awal coba makan itu. Seperti yang saya sampaikan di awal, makan harusnya jam 11.40 itu ada 1-2 anak bertahan. Padahal sulit ya. Mereka tidak kuat.
umur yang berat. Oh, ini nggak kuat. Nah, sing kulit turun. Nah, coba kita lihat. Nanti yang anak tidur, anak makan sebelum makan, kita diskusi lagi. Ya keyakinan kelas itu apa? Kamu punya kebajikan kan? Cita-cita motivasimu setelah lulus itu apa? Saya ingin kerja di Bangun Jaya, Pak. Saya ingin bekerja di Noro, Pak. Noro kuwi istirahatnya jam 12 tuh. Nanti kalau kalian terbiasa makan jam setengah 10, jam 9, maka kalian tidak kerjakan apa-apa. Tidak betah nanti kalian di sana. 1 minggu ngelok mulai, Pak. Sekarang coba kamu punya keyakinan kan? Punya, Pak. Punya motivasi nanti bekerja di sana? Punya. Besok, ya, berarti makan jam berapa? Ya, sesuai jadwal. Jawab dulu. Biarkan mereka menjawab dulu. Restitusi menuntut, ya, menuntut mereka untuk melihat dalam diri mereka sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kalau sudah terbentuk karakternya kuat, itu nanti akan menjadi amal kita. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi itu selalu solusi. Ojo sampai nambah masalah. Dengan cara berpikir mereka sendiri, dengan motivasi intrinsik dan keluar dari mereka sendiri. Nih, nanti kita terapkan diskusi ini ke anak didik kita. Semoga mereka mempunyai karakter yang baik. Erik, nanti. Nah, perbedaan penanganan kasus. Nah, ketika misalkan siswa datang terlambat, nah, hukuman ini guru mesti dua langsung musuh. Siswa itu pasti takut, nggak mungkin dilarang. Hukuman hormat bendera, mencabut rumput, ya toh, malah nenek aja, pusat berpahala, berproses takut itu mereka melakukan bukan karena mereka mau, tapi karena takut karena paksa. Nah, konsekuensi, nah bedanya. Kalau konsekuensi tegas, siswa menghormati aturan, konsekuensi tidak bisa masuk ke pelajaran yang benar tadi atau yang paling tinggi derajatnya di restitusi. Guru menanyakan alasan terlambat. Misalnya kalau ada siswa yang berkata, Bu, tempo tuh sampai kok men, bilang ada apa? Misalnya seperti, mana Pak? Pulang itu terdiriyo tiba-tiba adik saya itu sakit. Terus ibu saya tidak bisa nunggu karena bekerja, bapak juga bekerja. Biar saya kita dulu coba, jadi saya dapat dulu coba. Kira-kira kita tahu seperti itu, apakah layak kita untuk memberikan hukuman? Karena dulu lah, restitusi itu seperti itu. Kenapa? Siswa terbuka dengan pasang, harus terbuka. Tidak boleh, tidak terbuka. Alasan yang paling meleleh biasanya apa? Kenapa kamu terbuka? Saya lupa, gitu. Wes, kamu harus jujur. Kalau sama apa mereka Pak Dian, oh iya Pak, harus jujur. Oke, siapa? Saya Bangkong Pak. Oh Bangkong. Ditanya lagi, loh kenapa kok Bangkong? Oh tadi malam ini Pak ada acara di keluarga ini. Oh iya ada istiqosah Pak sampai jam 12 Pak. Oh iya. Terus pagi alarm saya itu lupa ya saya nyalakan. Itu besok kita tinggal ini saja. Oh berarti kita berkesepakatan bersama. Besok jangan terlambat lagi. Kalau ada acara seperti itu lagi, bagaimana solusimu biar tidak terlambat? Oh no Pak, caranya. Ojo malah dia itu saya terlambat dari. Karena ada masalah yang kita tidak tahu, misalnya kalau yang terkait di imam ini mesti begitu telat lagi. Gitu betul. Waktunya mepet jalannya, ya kan? Telat terus.
korupsi. Nah ini pak demo, kira-kira demo semua. Nah, solusinya nanti agar kamu besok tidak terlambat. Itu namanya restitusi. Kira-kira seperti itu. Mereka yang biasanya itu apa? Membuat restitusi kalau ada permasalahan. Tapi kita sebenarnya sudah pernah ya program seperti ini itu sudah pernah, cuma mungkin belum sampai jauh ke sana. Nah, posisi kontrol restitusi ada penghukum. Ini membuat rasa bersalah dengan nangis bocah. Tahu pak, yang malam ini tahu pernah semua ini. Sebagai teman juga pernah ngelamak bocah awal di contoh ini. Anaknya ngeluang ini jurusan saya pernah lihat berkali guru sejak sopan tugas moko guru ini nyakit bocah ini kocok teman dan saya tahu situasi dan terus memantau. Nah ini pemantau dari terus sebagai manajer. Sekarang dibuka YouTube-nya. Nah saya ini di Kompas ya. Sambil lihat ini terima posisi kontrol sambil nyantai ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat dasar bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar kelas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu kuliah di lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab bukan? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi sebagai Posisi penghukum. penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan berupa dendam. Itu kalau kita sering hukum anak kok bocah kuwi ya betul itu dendam loh setelah ada sunnah kadang efek jelek dendam dengan kita petok yang jalan kira-kira belajar kayak
meneh yang di kamarnya hukum terus terusan benar. Ini posisi yang kedua, membuat dia merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang bisa bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini terlihat benar, tapi anak itu merasa minder dan merasa bersalah. Tapi kalau sombongi masalah pelajaran kita ini, ya, akhirnya kesalahan buku ini, membuat dia menangis karena anak perempuan begitu kan. Lanjut, jadi Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. ini biasanya guru-guru produktif ini, termasuk saya. Ya, dulu seperti ini, kayak kontrol. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa nih, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya kencang, tetap nggak kecenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Tunggu nih bang ibu ya. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tempat santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang. Ini baik pak sebenarnya, Bu. Baik. Ya, kalau SMK itu memang usia sudah dewasa, kan? Memang akan sebagai teman mereka, juga sebagai pendidik mereka. Nah, cuma dorongan mereka menjadi baik itu bukan dari mereka sendiri, masih dari faktor eksternal. Contoh, lanjut nih. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Wong gurune sing di bodoh tok.
guru yang orang akhirnya kan masih eksternal posisi yang tepat. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi tertinggi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren komputer alat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu akan kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Luar biasa seperti ini semua. Posisi Iya, Kak? manajer adalah posisi Yes. kontrol yang disarankan untuk membimbing murid. Jadi posisi manajer inilah yang dijadikan sebagai patokan kita sebagai guru nantinya. Tanpa adanya rasa untuk bersalah, menghukum teman, memantau sebagai manajer. Jadi ini suara manajer itu netral, tidak emosional, juga tidak terlalu ramah-ramah amat dan tidak bernada tinggi. Nah, kan nah, ketika Sikap di sini yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Selamat menerapkan. Ya, itu Salam berbahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. luar biasa ya. Dari 5 posisi kontrol. Semoga kita bisa menerapkan nanti ke depannya karena ini masih di awal. Nanti semoga ada guru-guru penggerak di kemudian hari semakin bertambah sehingga kita bisa satu frekuensi untuk menerapkan ini. Lanjut ke tadi. Nah, sampai di oke, sampai sini. Nah, contoh penerapan posisi kontrol tadi jika ada siswa terlambat ada 5 posisi kontrol. Yang pertama pendukung. Siswa model apa yang baru datang? Salah satu pendukung dulu. Misalkan seperti itu ya pendukung. Terus membuat rasa bersalah. Berapa kali saya bilang jangan terlambat. Saya kecewa. Saya sedih dengan kamu terlambat. Ini membuat anak itu merasa bersalah. Posisi teman. Ayolah, jangan terlambat terus ya. Bantu saya biar tidak dimarahi bapak kepala sekolah. Ini nanti efek jeleknya apa? Sebenarnya bagus ini. Efek jeleknya apa? Hanya guru tertentu jadi teman. Guru lihatnya enggak deh. Highlight dia. Masih dari eksternal. Kemudian pemantau. Pemantau ini wajahnya terlalu datar. Dia memantau. Jadi kamu datang terlambat kan? Kamu tahu kan konsekuensinya kan? Sekarang laksanakan. Datar. Nah, manajer itu harus ramah, kemudian menumbuhkan solusi yang diambil dari anak didik kita sendiri munculnya solusi itu. Manajer, ya. Kamu tahu kesalahanmu, kira-kira kamu mau tidak memperbaiki kesalahanmu? Bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahanmu? Apa keyakinan yang kamu yakini? Ya, seperti itu. Menurutmu benar atau salah? Seperti yang kamu lakukan sekarang ini. Bagaimana solusinya agar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama lagi seperti ini? Itu kunci dari segala kunci. Mereka biar menyelesaikan masalah sendiri. Nanti debat-debat cari hijau. Lanjut. Nah, materi rekam sendiri kalau ada masalah ini ada di materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 proses. Yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Nanti kata-kata misalnya yang ingin Bapak sampaikan atau Ibu sampaikan, setiap orang itu pasti punya kesalahan, tidak mungkin. Guru pun harus menyadari pasti pernah terlambat, pasti pernah malas ngajar, pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu butuh bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ada temanmu juga yang lain yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan. Kita tanya alasannya mengapa dia melakukan kesalahan. Kemudian adakah cara agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi seperti itu? Itu memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh siswa kita. Kemudian yang terakhir, nanti menanyakan keyakinannya. Menurut kamu, menurut keyakinanmu, dari sifat-sifat yang mulia sebagai manusia, nah nilai kebajikan ini yang sudah ditempel tadi keyakinan kelas tadi bisa ditanyakan. Ini apa? Ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, golongan kiri atau golongan kanan? Pendowo atau Kurawa? Islam atau Yahudi atau apa? Ini pun seperti apa? Ini masih masuk golongan jahiliyah atau golongan yang dirahmati? Itu kita eksplor sendiri kata-katanya.
sering seperti itu. Anak-anak yang misalkan ada masalah atau apa, semenjak jadi penggerak ini, pengetahuan kita pun akan bertambah luas. Ya, nanti ke depannya tentang bagaimana menghargai orang lain dan sebagainya. Jadi seperti ini nanti Bu, Ibu, Bapak, guru BK biasanya ya, cara mengatasi masalah anak dengan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan jaminan awas. Seperti itu kan? Nah, ini penerapan segitiga restitusi ini ada di video saya yang pernah juga membuat video ini di kelas 12. Bisa dibagikan dan ditayangkan dibagikan. Lanjut. Nah, dari kesimpulannya, menurut standar nasional pendidikan pasal 12 bahwa pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ini sudah dari pasal 12 Standar Nasional Pendidikan. Jadi berpihak kepada murid. Pada tingkat satuan sekolah menengah atas, SMA atau SMK, fungsi guru berada di fase wirama, yaitu menuntut. Kita itu sebagai penuntut dan menantang anak dalam hal pengenalan diri dan pengenalan potensi dirinya, di mana murid menyadari bahwa semua tindakan keputusan-keputusan mengenai bagaimana menebalkan jati dirinya di tengah masyarakat dan lingkungan. Mereka akan sadar bagaimana membawa diri sebagai manusia yang merdeka. Yes, seperti itu. Kira-kira bagaimana Bu menurut jenengan dengan materi modul budaya positif ini? Saya minta pendapatnya ini, mungkin dari sini nih Bu apa Bu Eka? Bu Jumawan, oke Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya tadi mengikuti dari awal sampai akhir, yang bisa saya ambil bahwa kita harus memberikan sesuatu ke anak itu yang lebih baik, yang bersumber pada diri kita sendiri. Kalau kita memberikan, harus memberikan suatu hal yang bisa membangun anak itu. Jangan sampai anak tadi itu memberi mendapatkan sesuatu yang bisa membuat dirinya lebih, kata kasarnya itu jatuh. Jadi kita harus bisa membangun anak itu dari kita sendiri sumbernya. Jadi kita harus bisa memberikan motivasi ke anak yang bersumber dari kita sendiri. Contohnya kita bisa memberikan contoh-contoh yang terbaik ke anak, untuk anak itu sendiri. Yang ini maksudnya kita berikan contoh ke anak itu dengan sikap dan perilaku kita yang baik. Jadi jangan sampai membuat anak itu merasa takut, bersalah. Jadi kita harus bisa membangun diri anak itu sendiri yang bersumber diri kita sendiri, dan contohnya memberikan contoh-contoh yang terbaik gitu. Terima kasih. Ya, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan Bapak, untuk Pak Lupino, Pak Bazari. Tanggapan dari anak ya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya hari ini ikut acara ini agak berkata-kata, ternyata kesalahan saya banyak sih. Nggak tahu kalau orang lain. Ini untuk saya itu bingung.
intinya kan ini tujuan kepada anak biar dia melakukan tumbuh gitu kan. Sementara di rapat itu anak-anak yang masuk 90% itu bukan tujuan utama. Mereka itu yang kedua, ketiga. Nah selama ini yang kita dapat adalah pelajaran konsekuensi. Kalau kamu ikut rapat berarti harus pelajaran itu ikuti. Nah itu ternyata di atas konsolidasi ada restitusi. Ya, dan ini mungkin di saya belum sampai ke situ, tapi untuk membangkitkan kesadaran anak, setiap anak itu mungkin beda-beda. Kalau menambahkan, saya mau tanya sebenarnya, untuk trik-triknya untuk merangkul semua satu kelas itu kan sulit kan? Bahkan kita nama aja kadang sering lupa. Apalagi kalau misalnya pakai masuk kita lupa, ya siapa? Kalau mungkin kita tips-tipsnya yang sudah diterapkan di dulu, kalau di apa kan belum ada yang bergerak. Nah makanya itu saya mau tanya itu tips-tipsnya untuk mengatur semua kelas. Kalau sebatas kenal mungkin sulit. Ya mungkin itu aja sebenarnya. Terima kasih atas waktunya. Dari modul 1.4 ini sebetulnya dari intinya adalah kepada bagaimana kita melihat sisi anak sebagai sebuah benih yang akan tumbuh menjadi sebuah pohon yang dimana dia akan membuahkan hasil yang baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Maka salah satu prosesnya adalah mungkin dari tiap kita pernah mengalami 5 tahap kontrol restitusi tadi. Yang dimana posisi penghukum pasti juga harus kita miliki di antara 5 itu. Namun akan tetapi harus kita terapkan sesuai dengan fase pendidikan mereka. Karena ada kalanya anak yang masih dia harus di tahap fase penghukum tidak bisa langsung di tahap fase manajer karena daya nalar dan kemampuannya berbeda. Namun pada tingkat tertinggi pada fase manajer ini adalah harapan kita semua mudah-mudahan menambah motivasi dan pencerahan bagi kita semua untuk bahwa Bapak Ibu guru kita dulu kita itu rata-rata di 3 fase bawah, jarang di fase manajer sama fase apa yang 4 itu ini konsekuensi rata-rata pemantau rata-rata di fase 1, 2, 3. Mudah-mudahan kita bisa menaik level sampai fase manajerial. Aja selebihnya kayaknya 1 jam tadi lebih. Mudah-mudahan saya sampai mohon maaf saya sudah ngantuk-ngantuk saya dengerin orang ngomong itu butuh effort. Terima kasih. Terima kasih buat begitu Bu. Jadi untuk pertanyaannya Pak Tuli tadi tips-tipsnya, ya saya kan sudah terangkan Pak. Memang betul ada beberapa anak itu masuk, tapi lebih banyak belum. Akhirnya kita mulainya ke anak-anak yang dulu tadi. Dan kalau mau menunjukkan faktor intensif itu jangan ada kata menyerah memang. Ya, sampai dia itu bisa jadi dirinya sendiri. Jangan jadi karena orang lain. Ini faktor eksternal itu dihilangkan. Waktu karo guru Pak, kalau dia apa-apa beroleh itu dihilangkan. Sulit ya Pak, tapi harus masalahnya. Kalau ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi inilah paradigma belajar, perubahan paradigma belajar yang ada di Guru Penggerak. Semoga bermanfaat kedepannya bagi kita semua. Kita semua juga masih belajar untuk menuju lebih baik dan lebih baik lagi. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan atau menyakitkan atau apa, ini tidak ada niat apapun. Ini murni sepenuhnya di materi modul 1.4 budaya positif memang seperti ini. Saya pun dulu waktu diberikan materi juga di hati itu kok beda kalau selama ini ya. Sama lah sama.
sudah merasa memang betul sebenarnya yang apa yang disampaikan oleh para pembicara yang di modul 1.4 bahwa kita harus sebenarnya ada paradigma yang bisa membuat manusia berhati lebih, tapi harus dari faktor intensifnya, bukan dari faktor eksternalnya. Ya, di situ saja kuncinya. Ya. Sekian saya akhiri, sudah lumayan kita tidak terasa ya. Mohon maaf kalau ada hukum yang kurang berkenan ya. Adanya cuma ini terus orang jangan foto bareng ya. Jadi nanti setelah ini silakan Bapak Ibu guru mungkin ada tugas yang lain kembali ke kesibukan masing-masing. Siapa yang ingin menerapkan monggo seperti ini, ya. Nanti bisa dilanjut pembahasan selanjutnya di lain waktu. Kalau berkenan diskusi di lain tempat, misalnya mau Pak Dian atau Pak Nakdir itu sudah masih juga. Itu ya. Begitu lagi, terima kasih. Sebelumnya terima kasih pada Pak Dian yang hari ini sudah menyampaikan materi mengenai budaya positif di sekolah, terutama dalam hal merestitusi siswa yang bermasalah. Saya merasa bahwa saya dan teman-teman masih perlu meningkatkan lagi budaya positif tersebut ya, terutama dalam hal tadi merestitusi siswa. Dan saya berterima kasih sekali lagi pada Pak Dian yang sudah menyampaikan materi tersebut. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi saya dan teman-teman untuk lebih mengembangkan lagi budaya positif di sekolah ini. Terima kasih Pak Dian. Saya Muhammad Nazimuddin, Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik di SMK Negeri 1 Tanjung Anom. Di sini saya akan memberikan umpan balik kepada calon guru penggerak atas nama Dian Teguh Sasmito SPD. Pada kali ini calon guru penggerak atas nama Dian Teguh Sasmito sudah melaksanakan desiminasi tentang budaya positif. Sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang berdampak pada siswa. Tapi ada beberapa yang perlu ditingkatkan oleh calon guru penggerak tersebut. Di antaranya adalah bagaimana segitiga restitusi yang ada di materi budaya positif di program pendidikan guru penggerak ini bisa tersampaikan kepada seluruh guru yang ada di SMK Negeri 1 Tanjung Anom. Jadi tidak hanya beberapa guru saja, tapi seluruh guru yang ada di SMK Negeri 1 Tanjung Anom. Supaya apa? Supaya budaya positif yang ada di yang didapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini bisa berjalan dan bisa membawa perubahan di SMK Negeri 1 Tanjung Anom. Demikian umpan balik dari saya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.